Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Newayan Safitri Setiawati dengan NIM 211303107. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait soal hukum dasar kimia dan stoikiometri. Oke, baik. Sebelum itu, saya ucapkan selamat datang kembali di channel ini. Kali ini, kita akan membahas terkait soal-soal mengenai hukum dasar kimia dan juga stoikiometri. Baik, untuk soal yang pertama, yaitu sebanyak 0,455 gram sampel magnesium dibakar dalam 2,135 gram gas oksigen untuk menghasilkan magnesium oksida. Nah, setelah reaksi terjadi, diperolehlah massa oksigen yang tidak bereaksi sebanyak 2,015 gram. Nah, yang ditanyakan, berapakah massa magnesium oksida yang terbentuk? Nah, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, mari kita buat dulu persamaan reaksinya seperti pada slide ini. Lalu kita hitung massa sebelum reaksinya. Ini merupakan hukum kekal massa ya. Jadi kalian ingat bahwa punya hukum kekalahan massa itu massa sebelum reaksi dan juga setelah atau sesudah reaksi itu sama. Jadi untuk menjawab soal ini kita cari dulu massa sebelum reaksinya yang pada soal itu diketahui magnesium itu memiliki massa 0,455. Lalu untuk gas nitrogennya itu memiliki massa 2,315 gram. Sehingga didapatkanlah massa sebelum reaksinya itu sebesar 2,770 gram. Lalu berdasarkan dengan bunyi hukum kekalahan massa, yaitu massa sebelum dan sesudah reaksi itu sama, maka dari itu untuk mencari massa atau gram dari magnesium oksida itu bisa kita cari dengan eh, kita lambangkan dengan X dulu, ditambah dengan massa oksigen yang bersisa tadi sama dengan massa total hasil sebelum reaksi. Sehingga setelah dikalkulasikan, kita dapatkan massa magnesium oksida itu sebesar 0,755 gram. Baik, untuk soal yang nomor 2 ini, yaitu jika perbandingan massa hidrogen dan oksigen dalam air itu 1:8, maka untuk menghasilkan 45 gram air dibutuhkan berapa gram oksigen dan berapa gram hidrogen. Nah, untuk pembahasannya kita cari dulu perbandingan total dari hidrogen dan oksigen, yang dimana perbandingan totalnya itu 9, yang dihasilkan dari 1:8. Lalu untuk mencari massa hidrogen itu bisa dicari dengan perbandingan unsur hidrogen dibagi dengan perbandingan jumlah total dari perbandingan tersebut dikali dengan massa air yang diketahui. Nah, di sini diketahui perbandingan dari unsur hidrogen itu 1, jumlah total perbandingannya 9, dan massa airnya itu 45, sehingga didapatkan massa dari hidrogen itu sebesar 5 gram. Nah, hal yang sama juga dilakukan untuk massa oksigen, sehingga didapatkan massa untuk oksigen itu sebesar 40 gram. Sehingga jawaban yang tepat itu jawaban yang A. Kita lanjutkan untuk soal berikutnya, yaitu tentukan unsur belerang yang dilambangkan dengan S dan oksigen yang dilambangkan dengan O bereaksi membentuk dua senyawa. Pada senyawa pertama, massa S dan O masing-masing memiliki 16 gram. Lalu pada massa yang kedua, massa S dan O masing-masing 16 gram dan 24 gram. Nah, pertanyaannya, kita disuruh nih untuk menentukan rumus kimia dari senyawa 1 dan 2. Nah, berdasarkan dengan apa yang telah diketahui tadi, kita dapatkanlah dan kita sederhanakan juga perbandingan S dan O pada senyawa 1 serta perbandingan S dan O pada senyawa 2. Sehingga didapatkan perbandingan yang paling sederhananya untuk S dan O pada senyawa 1 itu 1:1 dan untuk yang senyawa 2 1:1,5. Nah, dapat kita lihat di perbandingan senyawa S dan O pada senyawa 1 dan 2 itu untuk massa belerangnya itu yang sama. Maka untuk perbandingan massa oksigen pada senyawa 1 dan 2 itu 1:1,5.
Nah, untuk perbandingan massa oksigennya kita bulatkan dengan mengalikannya sama-sama dikalikan dua, sehingga didapatkanlah hasil perbandingan untuk massa oksigennya pada senyawa satu dan senyawa 2 yaitu 2:3. Sehingga rumus kimia yang tepat untuk senyawa satu dan senyawa 2 adalah S2 dan SO3. Baik, selanjutnya pada soal nomor 4, amonia merupakan bahan baku pembuatan pupuk urea. Nah, pembuatan amonia ini melalui persamaan reaksi N2 ditambah H2 menghasilkan NH3. Nah, jika gas nitrogen yang direaksikan sebanyak 100 mili, maka kita disuruh nih mencari berapakah volume gas amonia yang dihasilkan. Nah, untuk menjawab soal ini, kita buat dulu reaksinya, yaitu N2 ditambah NH2 menghasilkan NH3. Nah, reaksi ini belum setara. Kita setarakan reaksinya, kita samakan jumlah nitrogen dan hanya di sebelah kiri dan sebelah kanan, sehingga didapatkan hasil reaksi yang pada slide ini, yang sudah saya tunjukkan. Lalu, untuk volume gas amonianya, kita bisa cari dengan perbandingan koefisien dari reaksi ini, yang dimana untuk mencari volume gas amonia dapat dilakukan dengan koefisien dari gas amonia ini dibagi dengan koefisien zat yang diketahui. Nah, dalam ini sudah diketahui volume dari gas nitrogen itu sebesar 100 mili. Lalu kita membagi koefisien dari gas amonia dengan gas nitrogen dikali dengan volume gas nitrogennya. Sehingga didapatkanlah hasil volume gas amonia yang dihasilkan itu sebesar 200 mili. Selanjutnya untuk soal yang nomor 5, pada suhu dan tekanan tertentu, 2 liter gas hidrogen itu diketahui mengandung 2,5 kali 10 pangkat 22 molekul gas hidrogen. Nah, pada suhu dan tekanan yang sama, berapakah volume gas amonia yang mengandung 7,5 kali 10 pangkat 23 molekul amonia? Nah, untuk pembahasan terkait soal nomor 5 ini kita gunakan saja perbandingan untuk volume dari gas hidrogen dan molekul gasnya. Kita gunakan metode level faktor di sini. Nah, pada soal itu sudah diketahui juga 2 liter gas hidrogen dengan molekulnya itu sebesar 2,5 kali 10 pangkat 22, dan selanjutnya kita diminta untuk menghitung atau mencari volume dari gas amonia dengan molekul gasnya yaitu 7,5 kali 10 pangkat 23. Lalu ini untuk mencari volumenya kita kali silang volume dari H2 dikali silang dengan molekul gas NH3 lalu dibagi dengan molekul gas H2, sehingga didapatkanlah volume dari gas amonia itu sebesar 60 liter. Baik, saya lanjutkan untuk soal yang keenam, yaitu klorin terdiri dari 75,53% isotop pada Cl35 dan 24,47% isotop pada Cl37. Massa isotop Cl35 adalah 34,9686 SMA, sedangkan massa isotop untuk Cl37 adalah 36,965 SMA. Nah, kita diminta untuk menghitung AR dari Cl. Untuk menghitung AR dari Cl, kita bisa gunakan rumus massa rata-rata dari Cl dibagi dengan 1/12 dikali massa satu kali atom C dikurangi 12. Nah, untuk massa rata-rata Cl itu bisa kita cari dengan mengalihkan persentase dari isotopnya dikali dengan massa isotopnya. Kita tambahkan, kita jumlahkan, sehingga didapatkanlah massa rata-rata dari Cl itu sebesar 35,457 SMA. Nah, setelah kita mencari dari massa rata-rata Cl ini, kita tinggal memasukkan apa yang sudah ketahui ke dalam rumus dari AlCl ini. Sehingga didapatkanlah AR dari Cl itu sebesar 35,457. Selanjutnya, untuk soal yang nomor 7,
Rumus empiris fruktosa adalah CH2O. Jika massa molekul relatif fruktosa tersebut adalah 180, rumus molekulnya adalah, yang juga sudah diketahui pada soal itu ARH, C, dan O-nya sudah diberitahukan. Lalu untuk pembahasannya, mula-mula kita tentukan dulu MR dari rumus empiris fruktosa tersebut, yaitu CH2O. MR ini bisa kita cari dengan mengalihkan jumlah AR yang berada dalam rumus senyawa ini. Lalu kita jumlahkan, sehingga didapatkanlah MR untuk CH2O sebesar 30. Setelah menentukan MR, kita cari atau kita tentukan variabel pengali rumus empirisnya dengan cara N dikali MR rumus empiris atau sama dengan MR dari rumus molekulnya. Sehingga N-nya kita cari dikali dengan rumus empiris dari CH2O itu sebesar 130 dan rumus molekulnya yaitu diketahui di sini 180. Sehingga didapatkanlah N-nya itu sebesar 6. Nah, dengan demikian, rumus molekulnya bisa kita nyatakan seperti berikut ini. Nah, rumus molekul ini dapat kita cari dengan mengalihkan rumus empiris dengan N yang sudah kita cari tadi. Sehingga didapatkanlah rumus molekul untuk fruktosa itu C6H12O6. Untuk soal yang mohon maaf mungkin di sini sebelumnya saya ada salah penempatan terkait nomor soal. Untuk soal selanjutnya yaitu massa dari 0,25 mol CaCO3 diketahui memiliki MR 100. Nah, kita diminta untuk mencari gram dari CaCO3 ini. Nah, untuk mencari gramnya ini, kita bisa cari dengan rumus mol sama dengan gram dibagi massa molarnya. Nah, pada soal ini, diketahui mol dari CaCO3 itu sebesar 0,25 mol dan massa molarnya itu sebesar 100. Sehingga didapatkanlah gram atau massa untuk CaCO3-nya itu sebesar 25 gram. Baik, untuk soal yang nomor 9, kita diminta untuk menghitung mol dari gas yang berada dalam keadaan STP. Kita diminta untuk menghitung mol dari gas CO2 dan juga H2S. Nah, dalam keadaan STP, untuk menghitung mol itu dapat kita lakukan dengan membagi volume gas yang diketahui dengan 22,4. Di mana ini sudah ditetapkan sesuai dengan rumusnya. Nah, untuk mol dari CO2 ini, langsung saja kita masukkan yang diketahui itu volume gasnya 1,12 dibagi dengan 22,4 sehingga didapatkanlah mol dari CO2 itu 0,05 mol. Dan untuk yang B, sama juga perlakuan yang sama kita lakukan sehingga didapatkanlah hasil untuk mol H2S itu sebesar 0,025 mol. Baik, sekian tadi terkait pembahasan soal mengenai hukum dasar kimia dan juga stoikiometri. Terima kasih sebelumnya atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.